Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan buat tugas UAS mata kuliah teknik tata letak penanganan bahan yang diampu oleh Ibu Delvitriani STPSI. Nah, di sini sebelumnya kami sudah melakukan pembuatan makalah dari awal mata kuliah sampai akhir mata kuliah dengan judul yaitu proyeksi pendirian pada industri sosis. Di sini ada beberapa teman saya yaitu Abdul Khalik, Enggal Semana, Arul Abdullah, dan Anissa Megam. Nah, pada awal ini yaitu latar belakang sosis. Sama-sama kita tahu sosis itu merupakan olahan daging yang mengandung banyak manfaat, dan cara pembuatan sosis ini yaitu campuran antara tepung, juga bumbu dapur maupun daging. Lebih kurang untuk pembuatan sosis ini sebanyak 75% kandungan dagingnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tujuan yang akan kita lihat. Yang pertama yang bisa kita ambil itu menentukan flow proses dari sosis sendiri. Yang kedua, menentukan keseimbangan lini produksi. Yang ketiga, menentukan lokasi pabrik ulang sosis dengan metode Brown-Gibson. Yang keempat itu menentukan metode perancangan dan aliran bahan. Yang kelima, menetapkan kapasitas dan jumlah mesin proses produksi. Yang keenam, menentukan kapasitas luas ruang produksi. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama yaitu diagram alir proses produksi. Nah, yang setiap gambar ini mempunyai makna, yaitu kalau segitiga itu lebih kurang ruang penyimpanan, terus yang panah ini pengangkutan atau pengiriman. Kalau yang ini lebih ke setengah lingkaran ini penundaan, terjadinya loading, penundaan. Atau yang bulat ini operasi, terus yang kotak infeksi atau pemeriksaan. Nah, mulai dari gudang RM ini raw material dan ini bahan masuk dikirim ke tahap selanjutnya yaitu towing. Terus dari towing lanjut ke proses grinder, terus lalu masuk terjadi proses cutter ataupun mixing. Begitu juga bahan tambahan seperti garam, gula, powder, dan flavor lainnya masuk ke proses penimbangan bahan, terus lalu bertemu dengan bahan daging mentah tadi di proses cutter ataupun mixing, adukan. Nah, di sini sampel diambil oleh orang, bisa saja kita sebut QC atau quality control. Nah, dari sini langsung ada pengiriman, proses filter. Di sini juga diambil lagi, dilakukan pemeriksaan lagi. Dari sini langsung ke proses smoke, lanjut ke cutting, proses pendinginan atau cooling, terus packing. Di sini ada proses yang pertama di sini proses cutting dulu daging. Nah, lanjut ke pendinginannya. Pada ruang ini lebih kurang suhunya itu 0 sampai 7 minus 7 Celcius. Proses packing, terus proses pembekuannya, proses kartoning, terus dikirim lagi ke pengecekan atau keringan atau proses akhir sebelum masuk ke tahap ruang gudang. Nah, di sini ada diagram alir proses. Jadi di setiap prosesnya itu kan pasti membutuhkan waktu kerja di setiap mesin ataupun kegiatan. Itu di ruang material ini bahan itu lebih kurang memakan waktu sebelum 5 menit sebelum masuk ke proses towing, lebih kurang 30 menit, terus mixing, terus filter 3 menit. Nah,
semua ini dihitung dengan waktu produksi itu lebih kurang 1440 menit. Jumlah produksi per harinya itu lebih kurang 90 batch per hari. Itu tugasnya itu 155 menit. Nah, waktu siklus itu apa? Waktu siklus itu waktu produksi dibagi jumlah produksi. Jadi 1440 menit dibagi 90 batch. Jadi lebih kurang 16 menit memakan waktu untuk satu batchnya. Nah, yang kedua jumlah stasiun kerja. Rumusnya itu waktu tugas dibagi waktu siklus. Jadi 155 menit dibagi 16 menit didapatkan 9,68, yaitu lebih kurang 10 stasiun kerja. Nah, yang ketiga itu efisiensi waktu yang pakai. Nah, waktu tugas dibagi stasiun kerja kali waktu siklus. Nah, 155 menit tadi dibagi 10 kali 16 batch. Nah, didapatkan lebih kurang 96%. Nah, yang selanjutnya itu faktor penentu lokasi dengan metode Brown and Gibson. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bakal diambil, yaitu faktor kritis, subjektif dan faktor kritis ini kami mengambilnya yaitu SDM, faktor penentunya yang SDM, infrastruktur, lokasi dan transportasi. Di faktor objektif ini kami mengambilnya mengacu pada pajak, SDM, distribusi dan lain-lain. Nah, pada faktor subjektif ini kami mengambil penilaian itu terkait pendidikan, domisili, dan lingkungan. Terus ada lokasi, yaitu kami mengusulkan 3 lokasi, yaitu Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Nah, hasil faktor kritis. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini hasil faktor kritis. Bogor itu SDM-nya 1, infrastrukturnya 1, lokasinya 1, dapat nilai 1, transportasi 1. Umumnya kalau di faktor kritis ini masih seimbang. Nah, ukuran pada faktor objektif ini mulai kelihatan perbedaan. Nah, UF Bogor itu kami mendapatkan lebih kurang 0,336 indeksnya. OF Sukabumi itu kami mendapatkan indeksnya 0,362. OF Cianjur kami mendapatkan 0,272, yaitu dengan penilaian upah SDM, pajak, distribusi, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada evaluasi faktor subjektif, yaitu yang berkaitan dengan domisili, terus pendidikan, terus lingkungan. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa perbandingan, yaitu yang domisili itu dengan pada lokasi totalnya 5 dan 1, VPS-nya 1. Nah, skornya buat pendidikan skornya itu 7. Nah, VPS-nya 1. Nah, faktor subjektif lingkungan pada lokasi ini skornya hampir sama kayak domisili, yaitu skornya 5, VPS-nya 1. Nah, ini evaluasi faktor subjektif. Nah, pendidikan di Bogor itu 0,4, di Sukabumi 0,3, Cianjur 0,3, dapatkanlah indeks 0,34. Domisili di Bogor 0,4, di Sukabumi 0,2, Cianjur 0,4, indeksnya 0,33. Terus ada juga lingkungan, yaitu di Bogor itu 0, Sukabumi itu 0,4, dan Cianjur itu 0,6. Jadi indeksnya itu lebih kurang 0,33. Faktor subjektifnya itu Bogor mendapatkan indeks 0,268, Cianjur 0,3, dan Sukabumi 0,43. Nah, ini KPO-nya itu lebih kurang 0,8 dan KPS-nya itu 0,2. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu dari data di atas, maka dapat kita lihat lokasi penentuan untuk industri produk sosis ini yang benar-benar tepat, yaitu pada Sukabumi dengan nilai UL-nya itu lebih kurang 0,3734. Nah, di sini ada juga keterkaitan aktivitas. Di tabel ini kami melambangkan kalau kantor itu 1, parkiran 2, packing itu lapangannya 3, kalau material itu DHM di lapangan 4,
ruang maintenance 5, proses produksi 6, gudang finish good itu 7, ruang ganti 8, terus ada boiler yang 9. Aktivitasnya itu lebih kurang, kalau kantor itu sama-sama kita tahu itu dibuat administrasi atau tempat penyimpanan transkrip perusahaan, terus perkiraan itu tempat penyimpanan kendaraan pribadi karyawan maupun transaksi perusahaan. Packing itu area penyimpanan produksi, terus gudang raw material tempat penerimaan atau penyimpanan bahan baku, atau maintenance tempat penyimpanan underdeal maintenance, proses produksi tempat pembuatan suatu produk, gudang finish good tempat penyimpanan produk jadi, ruang ganti itu ya tempat karyawan menyimpan barang-barang bawaan atau loker baju pribadi, terus boiler tempat produksi energi panas, terus ada juga itu limbah. Nah, bagian keterikatan aktivitas ini antara kantor, perkiraan packing, gudang raw material, raw maintenance, proses produksi, gudang FG, dan ruang ganti, baik itu boiler, pengolahan limbah itu saling berkaitan semuanya. Nah, dapat kita lihat dalam keterkaitan ini membentuk suatu piramid. Nah, yang dalam isi kotak-kotak ini semuanya memiliki arti, yaitu A itu mutlak, E itu sangat penting, I itu penting, O itu cukup atau biasa saja gitu. Kalau U itu tidak terlalu penting. Nah, X ini sebenarnya tidak dikehendaki. Kalau X ini, nah peta penghubung aktivitas. Nah, dari lambang-lambang ini kan tadi ada kantor yang kita artikan ini, dapat kita lihat saling keterkaitannya di sini antara ini sama ini. Nah, selanjutnya itu activity block diagram. Nah, activity block diagram ini yaitu semua manajemen, yaitu lebih kurang satu ini kantor, ini gudang finish good, packing, parkiran, gudang raw material, produksi, loker karyawan, WWTP, ruangan maintenance atau boiler. Itu ada kaitannya, saling berkaitan. Nah, kalau diagram blok hubungan ini antar departemen itu yang saling banyak berkaitannya yaitu gudang RM, produksi, packing, terus kembali ke gudang finish good. Itu yang paling banyak berkaitan. Nah, di sini kita masuk ke activity relationship diagram. Nah, ini kan diibaratkan antara departemen-departemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini tuh saling berkaitan satu sama lain. Jadi ini tuh penting. Ibaratnya kalau dua ini sangat penting. Terus satu ini biasa aja gitu. Kalau yang satu ini, yang 4 ini merah ini penting, sangat penting. Makin banyak garisnya itu lebih kurang makin penting. Ini ada tabel PCR. Nah, di sini hasil perhitungannya lebih bisa kita lihat urutan dari tinggi ke rendahnya itu mulai dari ruang RM, ruang produksi, ruang maintenance, ruang gudang finish good, ruang packing, ruang limbah, boiler, ruang ganti, kantor, dan perkiraan itu sudah kita lihat urutannya itu dari 10. Nah, kita lihat hasil TCR-nya itu mulai dari paling tinggi itu yaitu 331 pada 4. Nah, terus ruang produksinya 331. Jadi urutannya ini 4, 6, 5, 7, 3, 9.
naik. Nah, kebutuhan luas ruang. Nah, kami mengasumsikan proses itu satu hari itu 90 batch. Nah, satu hari itu lebih kurang satu batchnya itu lebih kurang isi sosisnya 1080 biji sosis. Nah, satu hari itu 97.200 biji sosis. Satu paknya itu 6 biji. Nah, satu kartonnya itu 20 pak. Satu biji 83 gram beratnya. Jadi lebih kurang yang kebutuhannya itu demand range-nya itu 97.200 biji sosis buat per hari. Nah, waktu operasi mesin di tabel ini bisa kita lihat waktu operasi mesinnya itu di sini ada beberapa mesin, yaitu mixing, pemasakan, cooking atau cutting, pendinginan, packing, terus yang terakhir cartoning. Nah, kami mengasumsikan pabrik ini, mesin ini nyala 24 jam. Nah, dengan waktu pengerjaan kalau mixing itu lebih kurang 10 menit, terus proses pemasakan itu 15 menit, makan waktu 15 menit, cutting itu lebih kurang makan waktu 10 menit, pendinginannya 10 menit, packingnya 15 menit, cartoning 15 menit. Downtime harinya itu lebih kurang buat mixing ini 180 menit. Terus pemasakan 120 menit, cutting itu 120 menit, coolingnya itu 100 menit, packingnya itu 120, nah cartoning ini 100 menit. Dengan setup waktunya itu bisa kita lihat mixing 20, chopping 30, cutting 15, cooling 20, packing 10. Nah, di sini defectnya itu lebih kurang yang dapat kita lihat itu 0,5. Nah, ini perhitungannya yaitu dengan efisiensi mesin. Mixing itu didapatkan indeknya 0,86, mesin cooking itu 0,90, cutting itu 0,91, coolingnya itu indeknya 0,92, packing itu 91, dan cartoning itu 92. Nah, ini tabel efisiensinya, efektif mesinnya itu mesin itu 80%, cooling itu 90%, cutting itu 91%, cooling itu 92, packing itu 91%, cartoning itu lebih kurang 92%. Nah, ini kapasitas produksi yang dibutuhkannya tadi kan 97.200 pieces. Nah, mulai kita hitung dari cartoning, packing, cooling, cutting, pemasakan, packing itu di kartonnya ini dapatkan hasil 8.181 kg. Nah, proses packing ini 8.190 kg. Nah, di cooling ini 8.235 kg. Nah, cutting ini 8.490 kg. Untuk cooling 8.804, packing 8.934. Nah, ini situs produksi mesin. Nah, sama-sama kita lihat pada tabel ini hasilnya. Nah, terus ada lagi skema aliran produksi. Nah, ini apa maksudnya? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap departemen ini atau kegiatan selanjutnya ini pasti setiap prosesnya itu pasti ada pengurangan bahan, memakan bahan. Itu dari P1 ini awalnya 8.934, lanjut ke tahap keduanya terjadi pengurangan pengurangan sebanyak 89, jadi nyampe di tahap selanjutnya itu jadi 8.844. Nah, begitu sampai ke akhir. Jadi P6 nya itu hasilnya itu 8.108.
Nah, ini analisis operator dan mesin. Nah, di sini tabel ini ibaratkan mesin. Kalau warna coklat ini itu proses mesin otomatis, waktu mesin otomatis. Nah, kalau hijau ini proses operator bekerja dan mesin juga bekerja. Nah, kalau merah itu waktu nadinya. Nah, jadi bisa kita lihat hasilnya itu di mesin mixing dan filtrasi ini loadingnya itu membutuhkan waktu 5 menit, satu itu 2 menit, waktu ideal operator 3 menit, loadingnya 5 menit, fleksinya 1 menit, loadingnya diasumsikan kalau mesin filtrasi ini loadingnya 2 menit dan loadingnya cuma 2 menit gitu. Nah, kalau buat mesin cooking sendiri loadingnya itu bisa kita lihat di gambar ini membutuhkan waktu 5 menit, fleksi 5 menit, waktu jam kerja mesin ini proses waktu bekerja otomatisnya 10 menit, waktu idle operatornya 2 menit, loadingnya 1 menit. Nah, ini mesin cooking tadi. Nah, ini mesin cooling, pendinginan, loadingnya 1 menit, loading 1 menit, fleksi 2 menit. Jadi tabel itu bisa kita ibaratkan kayak mesin dan operator. Nah, ini mesin cooling dan cutting, loadingnya 1 menit, loadingnya 1 menit, fleksinya 2 menit, terus cutting juga loadingnya 1 menit, fleksinya 2 menit, terus mesin otomatisnya 8 menit. Ini pengepakan, bisa kita lihat juga loadingnya 5 menit dengan operatornya bekerja 5 menit, loadingnya 5 menit, fleksinya 1 menit, otomatisnya. Jadi yang merah ini idle mesinnya itu. Nah, ini proses kartoning, loading, fleksi 5 menit, fleksinya 2 menit, otomatisnya 5 menit dan loading. Nah, ini lembar kebutuhan ruang. Nah, di sini kami membagi aktivitas atau departemen itu menjadi 2, yaitu ruang proses dan packing. Di proses ini ada peralatannya itu mixing, filler, cooking, cooling, dan cutting. Terus di departemen kedua itu packing dan vakum. Nah, ini dilihat gede mesinnya 1,5 kali 2, selerinya 0,3 kali 3, operatornya 1,5, LH-nya 1 kali 2, totalnya itu 6,59 meter persegi yang dibutuhkan oleh buat mesin mixing ini. Nah, setelah jumlahkan, jadi dapatlah hasil buat kebutuhan ruang satu produksi ini itu 179,205 meter persegi. Sosis itu menggunakan template 5/5. Nah, ini hasil dari perhitungan didapatkan area mixing itu 7 meter persegi. Ya, dibagi dengan tingkat 5/5 jadi 0,28 template. Kalau area router itu 24 meter persegi dibagi 0,96, dibagi 25 didapatkan hasil 0,92 template. Begitu juga ke area-area berikutnya. Nah, dapat kita gambarkan hasil dari tabel itu. Ini area mixing 0,28 kira-kira segini. Nah, ini buat area filler lebih kurang 0,96, nggak sampai 1. Ketiga area cooking yaitu sebanyak 1,92. Terus area coding, cooling 0,64, area cuttingnya 0,64, area packing 0,64. Terus sebenarnya ini area kantong itu 0,32 cm. Itu juga ini 10 di sumber air, perlengkapan dengan masukkan cuma 1 Nah,
Nah, dari hasil itu kami menggambarkan hasil alokasi reproduksi ini seperti ini, yaitu dari ruang framing, presentasi, towing. Jadi ruang framing ini dari framing ini masuk ke towing, mixing, filling, masakan, silo, packing, terus ruang finishing. Nah, ini kelihatan penanganan bahannya sendiri. Ada dari plastik, berdasarkan plastik, kembangan, terus kelihatan bahan-bahannya lain mesin. Ini kelihatan dengan mesin, mesin breaker, motor, mokel, smoking candle, grinder, sekian.